Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulanovian Dewi dari kelas 2B jurusan S1 Farmasi Stikes BTH Tasikmalaya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan laboratorium. Pendahuluan. Pengujian laboratorium membantu dalam mendiagnosis penyakit atau kondisi lain. Pengujian laboratorium dapat dilakukan pada darah, urin, dahak, atau sampel lain dari tubuh. Kemudian, sampel tersebut dianalisis. Faktor yang dapat mempengaruhi pengujian laboratorium seperti jenis kelamin, usia, ras, makanan, bahkan obat-obatan yang sedang dikonsumsi dapat mempengaruhi pengujian laboratorium. Apa itu interaksi obat dengan laboratorium? Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi atau ketepatan diagnostik tes, sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Pertama, tes alkalin fosfat untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang. Obat-obatan yang dapat mempengaruhi tes alkalin fosfat yaitu parasetamol dan obat AINS yang dapat meningkatkan angka alkalin fosfat. Kedua, tes bilirubin. Bilirubin atau pigmen empedu merupakan hasil akhir metabolisme, merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Contoh obat yang mempengaruhi tes bilirubin yaitu fenobarbital yang dapat menurunkan kadar bilirubin dan estrogen steroid anabolik yang dapat meningkatkan kadar bilirubin. Ketiga, tes glukosa. Obat yang mampu meningkatkan glukosa darah antara lain fenotiazin, steroid, diuretik, estrogen, dan asam nikotinat. Sedangkan obat yang mampu menurunkan glukosa darah antara lain haloperidol, propoxifen, propanolol, agen anabolik, dan kortikosteroid golongan glukokortikoid. Keempat, tes kolesterol dan trigliserida. Tes ini adalah tes darah yang digunakan untuk mengukur jumlah total zat lemak dalam darah. Obat yang dapat mempengaruhi kolesterol yaitu vitamin C. Pada dosis tinggi, vitamin C dapat menurunkan kadar kolesterol. Obat yang dapat mempengaruhi trigliserida yaitu contohnya metformin. Metformin menurunkan absorpsi glukosa dari saluran lambung usus. Keenam, blood urea nitrogen atau BUN test. BUN test dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea. Tes ini dilakukan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak, di mana fungsi ginjal normal adalah 3,6 sampai 7,1 milimol per L atau 10 sampai 20 per dl. Obat-obat yang dapat mempengaruhi BUN test antara lain furosemid, vancomycin, dan piroxicam. Ketiga obat ini dapat meningkatkan BUN. Keenam, transaminase. Transaminase untuk mendeteksi kerusakan hati. Pemeriksaannya yaitu dengan pengukuran SGOT dan SPGT. SGOT yaitu serum glutamat oksaloasetat trans. Obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT antara lain antibiotik, narkotik, vitamin, antihipertensi, teofilin, golongan kortison, flurazepam, isoniazid, rifampicin, kontrasepsi oral, dan injeksi intramuskular. SPGT yaitu serum glutamat piruvat transaminase
Obat yang dapat meningkatkan SpGT antara lain antibiotik, narkotik, metildopa, guanetidin, indomestatin, salisilat, rifampicin, fluazepam, propanolol, kontrasepsi oral, dan heparin. Terakhir, kreatinin serum. Kreatinin adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatin atau kreatin di otot yang dibuang melalui ginjal. Normalnya kadar kreatin dalam darah 0,6 sampai 1,2 mg per dl. Bila fungsi ginjal menurun, kadar kreatinin darah bisa meningkat. Contoh obat yang dapat mempengaruhi kreatinin serum yaitu pertama, obat golongan AIN seperti asetosal, ibuprofen, piroxicam, asamefenamat, ketoprofen, naproxen, dan lain-lain. Obat ini dapat menyebabkan resiko menurunnya fungsi ginjal, sehingga dapat meningkatkan kadar kreatinin dalam darah. Yang kedua, amphoterisin B dapat menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang berakibat pada penurunan fungsi ginjal, sehingga menyebabkan kadar kreatinin dalam darah meningkat. Segitu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.